entrepreneur kepada UC Onliner. Seringkali pameran dagang internasional adalah sangat besar. Pesertanya bisa ratusan, bahkan kadang-kadang ribuan stand. Oleh karena itu, jika Anda datang sebagai visitor, langkah yang Anda lakukan pertama kali adalah mendapatkan buku pameran tersebut. Carilah daftar peserta atau stand yang ada pada pameran tersebut. Kemudian kunjungilah terutama stand-stand buyer-buyer atau calon buyer yang potensial bagi Anda. Ingat, waktu Anda terbatas. Jadi sangat mungkin Anda hanya bisa mengunjungi buyer-buyer tertentu saja. Selama mengikuti pameran, Anda akan mendapatkan banyak calon pembeli potensial. Oleh karena itu, setelah selesai mengikuti pameran, segera hubungi calon-calon pembeli potensial tersebut secepat mungkin. Begitu Anda kembali bekerja, segera kontak calon-calon pembeli tersebut. Kirimkan email kepada mereka, misalkan dengan kata-kata I'm glad to see you at the fair atau semacam itu, yang mengingatkan bahwa Anda dengan dia pernah bertemu di pameran tersebut. Biasanya email-email semacam ini akan mendapat respon yang positif dari calon buyer Anda. Hubungilah secepat mungkin buyer Anda atau calon buyer Anda sebelum mereka lupa kepada Anda. Untuk mengikuti pameran dagang, memang kemungkinan kita mendapatkan pembeli sangat besar. Tetapi Anda jangan lupa, biaya mengikuti pameran dagang adalah sangat besar juga. Bisa jutaan kalau pameran dagang itu ada di Indonesia. Kalau pameran dagang itu ada di luar negeri, bisa puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta. Ya. Oleh karena itu, selain mengikuti pameran dagang, Anda juga bisa mendapatkan pembeli dengan cara murah dan efektif, yaitu dengan internet. Cara yang paling gampang untuk mendapatkan pembeli dengan internet adalah Anda bergabung dalam web atau situs yang sering diistilahkan dengan situs B2B atau business to business. Banyak sekali situs B2B saat ini, jumlahnya ratusan atau mungkin ribuan. Di antaranya Alibaba.com, EC-Plaza.net, EC21, Trade2Ber.com, Trade.com, dan lain-lain. Anda bisa bergabung dengan situs B2B tersebut untuk mendapatkan pembeli Anda. Coba Anda perhatikan penampilan layar dari situs B2B tersebut. Ini adalah tampilan dari situs B2B Alibaba. Ini adalah Trade-K. Ini adalah Trade2Ber. Ini adalah EC-Plaza. Ini adalah EC21. Coba Anda perhatikan lagi dengan detail tampilan dari situs B2B tersebut. Anda bisa lihat kalau Anda bandingkan satu sama lainnya, tampilannya antara situs B2B satu dengan lainnya adalah amat mirip. Oleh karena itu, jika Anda telah bisa bergabung dengan satu situs B2B, misalkan dengan Alibaba, maka Anda akan dengan mudah bisa bergabung dengan situs B2B lainnya. Situs B2B ada yang bersifat free member atau gratis, ada juga yang bersifat
paid member. Tentunya yang free member ada beberapa keterbatasan. Jika Anda mempunyai dana yang cukup, Anda bisa bergabung dengan yang paid member. Tetapi jika Anda mempunyai dana yang sangat terbatas, Anda juga bisa memperoleh pembeli dengan bergabung dengan situs B2B yang free member. Meskipun ada keterbatasannya, misalkan sebagai salah satu contoh, situs B2B EC21 atau EC21. Jika Anda free member, Anda hanya diperbolehkan mengontak calon buyer Anda satu hari maksimum 5 calon buyer. Kelihatannya jumlah 5 itu sedikit, tapi Anda jangan lupa, kalau setiap hari Anda mengontak atau menghubungi 5 calon buyer, berarti setiap bulan Anda sudah bisa mengontak 150 calon buyer, suatu jumlah yang tidak kecil. Sebagai salah satu contoh, di sini saya tampilkan fitur-fitur yang bisa digunakan dalam situs B2B EC21. Anda bisa lihat pada layar di belakang ini. Setelah Anda bergabung dengan situs B2B, langkah berikutnya yang Anda lakukan adalah melakukan pencarian pembeli, atau sering diistilahkan dengan melakukan search terhadap buyer. Anda bisa lihat pada layar cara untuk melakukan search buyer. Sebagai contoh di sini, jika Anda eksportir dari udang, maka Anda ketik kata shrimps dan pilihlah buying leads dan Anda search. Dan nantinya pembeli shrimps yang ada pada EC21 akan bisa Anda hubungi. Lakukanlah kontak satu demi satu dari list buyer yang ada pada situs tersebut. Selain dengan bergabung melalui situs B2B, dengan memanfaatkan internet, Anda juga bisa melakukan search buyer, misalkan melalui search engine, misalkan melalui Google. Caranya, ketiklah nama produk yang akan Anda jual, kemudian ditambahin dengan kata buyer atau dengan kata importer. Contohnya, kalau Anda akan mengekspor arang batok kelapa, maka ketiklah pada Google kata-kata coconut shell charcoal buyer atau coconut shell charcoal importer. Dari Google tersebut Anda bisa menghubungi satu persatu buyer yang ada. Yang perlu Anda perhatikan dalam mencari buyer melalui internet adalah Anda harus berusaha menghubungi calon buyer Anda sebanyak mungkin. Pengalaman saya, dari 100 email yang saya lakukan terhadap calon buyer, mungkin yang jawab email tersebut di bawah 10. Dan dari 10 yang menjawab email tadi, yang akan menjadi buyer sebenarnya hanya 1. Jadi, kalau Anda ingin mendapatkan 1 buyer atau 1 calon buyer, setidak-tidaknya Anda harus menghubungi minimal 100 calon buyer.
Oleh karena itu, Anda harus benar-benar rajin mencari buyer lewat internet. Begitu ketemu email mereka, kontak mereka, segera hubungi. Dengan demikian diharapkan dari ratusan email yang telah Anda kirim, suatu saat Anda akan memperoleh buyer Anda yang sebenarnya. Sehingga nantinya bisnis Anda sebagai eksportir bisa berkembang dari waktu ke waktu. Saya Budi Wibowo, salam entrepreneur.